Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 untuk memenuhi tugas UAS pengantar ilmu politik yang dibimbing oleh Bu Laili Bariro. Kami akan menjelaskan tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Saya Muhammad Izul Islam dengan NIM 10010121018. Langsung saja. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Peran politik dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang kesadaran politik tinggi dan baik. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memilih ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. 6. Dapat menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. 8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. 10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara. Memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. 11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. 12. Membangun budaya politik yang demokratis. 13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. 14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. 15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah. Perkenalkan, nama saya Siti Maftuhatur Rahma dengan NIM 100121026, Prodi Ilmu Politik. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Izul Islam, tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara. Dalam bentuk institusi formal seperti DPR ataupun informal seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat.
Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Yang pertama yaitu di lingkungan sekolah. Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilihan ketua kelas atau semacam pemilihan ketua OSIS, ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, paskibraka, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Dan yang terakhir yaitu forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung, siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, atau sebagainya. Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan yang terakhir yaitu tata tertib siswa dan sebagainya. Yang kedua yaitu di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, forum warga. Yang kedua, pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pembuatan aturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Warga masyarakat juga dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan perilaku politiknya, yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis, melalui lembaga perwakilan rakyat atau media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Agar dalam melaksanakan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma, kita dapat melakukannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Partai Politik, dan sebagainya, peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat seperti peraturan RW, peraturan desa, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu norma-norma sosial yang berlaku. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang yang di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya yaitu pemilihan umum untuk memilih ketua legislatif dan presiden, pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada, aksi demokrasi yang tertib, damai, dan santun. Perilaku politik tidak langsung dapat juga diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan, maka kita juga harus mentaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Keputusan Presiden, dan yang terakhir Peraturan Daerah. Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya, seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan dan terima kasih atas partisipasinya telah melihat video ini dan semoga bermanfaat.